Haleluya. Kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel, dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Damai sejahtera Tuhan senantiasa bersama-sama kita, walaupun di hari ini masih orang-orang berada di rumah-rumah. Anak-anak sekolah dari rumah, ada yang masih bekerja dari rumah, dan ya walaupun ada yang bekerja di kantor-kantor dalam batasan-batasan kesehatan, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, saudara-saudara. Jadi akibat daripada COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia yang sedang mewabah, maka kehidupan manusia banyak sekali mengalami perubahan, saudara. Ketakutan mengawali semua ini. Begitu melanda seluruh dunia. Dan banyak kesedihan-kesedihan, banyak kesakitan-kesakitan, derita yang dialami orang akibat kehilangan. Kehilangan rasa damai, kehilangan ketenangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara-saudara sukacita hidup, kehilangan orang-orang yang dikasihi di sekeliling kita, kehilangan orang-orang tersayang dalam hidup ini, kehilangan teman-teman, teman yang selama ini menjadi sahabat yang baik, dan sebagainya. Ada begitu banyak kesedihan melanda dunia. Belum lagi dengan adanya krisis yang menimpa. Akibat COVID-19 ini merambah seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, di seluruh dunia dirambah, dan itu mengakibatkan saudara-saudara kesedihan yang mendalam, ya, yang dialami oleh dunia pada hari-hari ini, saudara. Nah, bagaimana saudara-saudara dengan kita anak-anak Tuhan menghadapi dan menyikapi semua ini, saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang kita tidak tahu bahwa memang inilah yang dicatat oleh Alkitab. Keadaan dunia bukan akan semakin membaik, keadaan dunia bisa menjadi semakin tidak karuan, saudara-saudara. Tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Seperti COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan tiba-tiba terjadi, kapan dia akan berakhir, selesai, ataupun nanti kalau selesai apakah kehidupan bisa normal seperti semula sebelum ada COVID-19. Tidak ada yang tahu semua itu, saudara. Tetapi satu hal, bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Hidup anak-anaknya itu, saudara, kita hidup dan kita mati itu ada di dalam Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, kata Rasul Paulus. Kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh hal-hal dari dunia ini, saudara. Tetapi semua kalau kita hidup untuk Tuhan, Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Dan kalau kita mati, tentunya Tuhan jugalah yang bertanggung jawab untuk menentukan hari itu bagi kita, saudara. Bukan karena COVID-19, bukan karena penyakit apapun, saudara. Ya, tetapi karena sudah kehendak Tuhan untuk kita harus pulang, ya pulang. Ya, semua hidup orang beriman itu sudah, hidup orang benar itu oleh iman. Makanya hiduplah oleh iman. Artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Mazmur 69, saudara-saudara, ini memberikan kita pencerahan, saudara-saudara, untuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap di tengah situasi yang kita tidak tahu di hari-hari ini bisa semakin memburuk, saudara-saudara. Ya, keadaan bisa tidak terkendali, saudara, tetapi anak-anak Tuhan tetap bisa terkendali. Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali.
Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Mazmur ini, saudara, dia menceritakan tentang penderitaan yang dialami. Dan Mazmur ini yang bersama dengan Mazmur 22 yang paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Karena di sini banyak menggambarkan, khususnya di Mazmur 69 ini banyak menggambarkan tentang derita yang dialami oleh Yesus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tetapi pemazmur sendiri menggambarkan keadaannya di dalam ayat yang ke-30. Aku ini tertindas dan kesakitan, saudara. Pemazmur mengalami tekanan yang luar biasa, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak enak. Tapi dia memutuskan satu hal. Dia berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Nah, ini adalah keputusan yang luar biasa dibuat oleh pemazmur, saudara-saudara, adalah memuji Allah, mengagungkan Allah di tengah situasi itu. Daripada dia membiarkan hidupnya tertekan, kesakitan, menderita, adalah lebih baik kalau dia datang kepada Allah, mengangkat puji-pujian, memberikan syukur, memandang keagungan Allah, memandang Allah yang begitu agung, mulia, yang begitu dahsyat dan perkasa, yang menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia sampai kepada anak cucunya. Ayat yang ke-30. Dia berkata di sana ayat 36 dan ayat yang ke-37, maksud saya bahwa Dia sendiri yang menyelamatkan Zion, membangun kota-kota Yehuda, dan supaya orang-orang yang ada di sana memilikinya, dan anak-anak cucu hamba-hambanya mewarisinya, saudara-saudara. Dia meyakini bahwa di dalam Allah selalu ada masa depan yang jauh lebih baik. Dan masa depan itu bukan hanya untuk pribadinya, tetapi untuk anak-anak cucunya kelak. Dia selalu memandang dengan hal yang baik ke depan bersama dengan pikiran dan pandangan Allah. Saudara, dia melihat bahwa adalah lebih baik untuk memuji Allah di tengah situasi itu. Adalah lebih baik untuk mengagungkan Allah daripada membiarkan dunia menekan hidupnya. Dan adalah lebih baik di tengah situasi itu untuk bersukacita senantiasa di hadapan Tuhan dan memuji-muji Allah. Bahkan, saudara-saudara, dia melihat dalam situasi ini bahwa puji-pujian, pengagungan, syukur kepada Allah itu jauh lebih baik dalam mata atau dalam pandangan Allah daripada korban-korban yang dia bawa kepada Tuhan, korban-korban sembelihan. Dikatakan di sini, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-32, dalam pandangan Allah, mengagungkan, memuji Allah, saudara, bersukacita, artinya situasi keadaan diri yang tidak dikuasai dari luar oleh situasi di luar itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah daripada hanya membawa korban-korban persembahan kepada Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, saudara, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, adalah, saudara-saudara, hal yang bisa membuat kita bersukacita. Mengapa kita bisa terus bersukacita dalam hidup walaupun situasi di sekeliling kita, situasi dunia, keadaan ekonomi, keadaan di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, di dunia rumah tangga, di mana di masa pandemi dunia sedang dilanda oleh banyaknya perceraian, saudara-saudara, karena masalah-masalah. Bukannya membuat orang menjadi lebih dekat, lebih saling mendukung, tetapi justru perceraian, saudara, menjadi lebih banyak. Nah, saudara, di tengah situasi dunia yang seperti ini, kita tetap bersukacita. Bagaimana? Apa yang bisa membuat kita sukacita, saudara-saudara? Nah, firman Tuhan telah mengajar kepada kita bahwa kesukacita kita, saudara, bukan karena datang dari luar ke dalam diri kita, tetapi sukacita yang kita alami karena keselamatan yang Tuhan berikan. Korban Kristus itulah korban yang terbaik, saudara. Korban Kristus adalah korban yang sempurna, yang tidak perlu lagi kita tambah-tambahkan dengan kita memberi korban. Jadi, saudara, puji-pujian,
bersyukur kepada Allah, menyembah Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara, mendengarkan suaranya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu jauh lebih baik, saudara, daripada memikirkan korban-korban persembahan. Jadi apa yang mau kita korbankan untuk Tuhan? Dia punya korban yang lebih baik. Mengapa dalam pandangan Allah kita bersuka cita, kita memuji-muji Tuhan, saudara, menyembah, bersekutu dengan Tuhan itu lebih baik daripada membawa segala persembahan, korban-korban, saudara. Dalam pandangan Allah, saudara, itu jauh lebih baik, saudara, kita bersuka cita. Kenapa? Karena dia punya korban lebih baik daripada korban kita. Karena itu persembahan bagi kita di zaman perjanjian baru, kalau saudara membaca jemaat mula-mula tidak lagi menyebut korban, tetapi syukur, saudara-saudara. Korban, bukan lagi korban, tetapi sebuah persembahan syukur. Tidak ada korban lagi yang bisa melebihi korban Kristus yang bisa kita berikan. Kalau kita memberi, saudara-saudara, bukan sebuah korban bagi Allah, dari kita, tetapi hanya sebuah pengakuan, sebuah syukur, saudara-saudara, akan korban Kristus yang sudah sempurna diberikan untuk kita. Dan itu adalah hal yang wajar dilakukan seseorang, saudara, karena menerima yang terbaik, korban yang terbaik buat hidupnya. Keselamatan yang tidak bisa diusahakan dengan cara apapun, saudara. Manusia tidak bisa mendapatkan akan keselamatan itu dengan cara apapun. Dengan dia berbuat baik, berbuat amal, dengan dia, saudara-saudara, melakukan semua yang dia pikir terbaik, tidak akan menyelamatkan manusia. Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa, tidak ada manusia yang berbuat baik. Semua mereka tidak mencari Allah. Itu sebabnya Allah turun ke dunia mencari kita, menemui kita, saudara-saudara, dan memberikan korbannya untuk kita. Dan korban itu sudah sempurna. Jadi tidak bisa kita tambahi dengan korban-korban dari kita, saudara. Tetapi yang kita berikan adalah syukur kita. Itu pun orang masih mengeluh, Tuhan tidak minta seluruhnya. Bukankah seluruhnya adalah milik Tuhan? Bukankah semuanya adalah milik Dia? Dia hanya minta tanda ucapan syukur, pengakuan kita bahwa ini semua adalah miliknya, dan 10% dia minta. Itu pun kita mengeluh, saudara-saudara. Betapa, saudara-saudara, ya, kalau kita mau katakan, saudara-saudara, kita ini, kata Roma Irama, terlalu sudah diberikan semua yang tidak bisa kita usahakan, diberikan, saudara, untuk keselamatan kita di bumi dan di akhirat. Tetapi, saudara, itu pun kita masih, saudara, bertengkar satu dengan yang lain, bertengkar dengan Tuhan, seolah-olah itu milik kita, padahal kita hanya dipercaya mengelola. Saudara yang saya kasihi, dan itu pun ketika kita memberi bukan untuk membuat kita, saudara-saudara, kekurangan, tetapi adalah untuk membuat kita semakin mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Ada orang mengatakan itu kewajiban. Bukan kewajiban, saudara. Kalau kewajiban, saudara-saudara, itu wajib kita beri, berarti kalau kita tidak memberi ada hukuman atas kita. Di dalam perjanjian baru tidak ada hukuman atas hal itu, saudara. Kristus sudah menanggung kutuk dan hukuman atas kayu salib untuk semua itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, ada benih dan ada roti. Benih jangan dimakan, ditabur. Roti yang kita makan, itu Tuhan memberikan benih dan roti. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tuhan tidak juga membutuhkan apapun dari kita. Kita yang perlu Dia, kita yang butuh Dia, saudara. Dan kita hanya menyatakan syukur dengan memberikan, mengembalikan, saudara, syukur. Itu semua yang adalah milik Tuhan, bukan milik kita, saudara-saudara. Bukan wajib kita berikan, tetapi, saudara, karena itu adalah tanda kasih, tanda syukur kita, bahwa semua hidup kita, apa yang kita miliki adalah milik Allah. Dan kita hanya menyatakan syukur. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah lebih baik kita bersyukur, lebih baik kita memuji. Ketika kita melakukan semua, saudara, bukan karena kita berharap menjadi lebih baik, menjadi lebih diberkati, lebih kaya, lebih apa, tidak. Tetapi karena kita bersyukur. Dan di pandangan Allah, saudara, syukur itu jauh lebih baik daripada korban-korban itu. Persembahan-persembahan itu. Jadi syukur itu, saudara,
Sukacita itu pun bukan dari kita. Itu pun Allah yang berikan dalam kita, saudara. Karena kita tahu kita diselamatkan. Kita tahu kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Sudah dibebaskan dari hukuman maut di dalam neraka oleh korban Kristus. Jadi layak kita memberikan syukur, saudara-saudara. Layak, saudara-saudara, untuk kita mengangkat puji-pujian senantiasa dan bersuka-suka di hadapan Tuhan. Itu pun datang dari Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri, Yesus berkata dalam Yohanes, dia berkata demikian, kalau kita percaya dan kita minum dari dia, maka kita tidak haus lagi, tetapi dari dalam hati kita memancar air kehidupan. Saudara yang saya kasih, berarti Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kita adalah roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kasih yang tidak ada ketakutan. Saudara-saudara, roh belas kasihan yang membuat kita senantiasa hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan senantiasa bersukacita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita itu tidak menekan, itu tidak mengintimidasi kita, karena ada sukacita Tuhan yang mengalir, saudara-saudara, dari dalam hidup kita. Dan ini membuat kita, saudara, senantiasa optimis berjalan dalam hidup ini. Karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, adalah lebih berharga di pandangan Allah, kata pemazmur di sini, untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam perjanjian baru, pembahasan dalam hari Minggu kemarin, saudara, adalah tinggal atau berakar di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, saudara-saudara. Ini yang terpenting bagi orang percaya. Dia punya hubungan yang selalu indah, baik. Membangun relasi dengan Tuhan, saudara. Melalui mendengar suara Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Dan hidup di dalam kebenaran firman-firman itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara yang sangat panjang sekali. Tetapi saudara yang saya kasihi, adalah hal yang terindah di tengah masa situasi apapun di dunia ini. Itu tidak bisa menguasai kita, saudara. Kalau kita tahu bahwa sukacita dari Tuhan ada di dalam kita. Kalau kita selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan tahu, saudara-saudara, bahwa di dalam Tuhan adalah yang terindah, terbaik untuk mengenal Dia senantiasa. Mengenal pribadi Tuhan yang agung, memuji Dia, bersyukur senantiasa di hadapannya. Apapun kita hadapi, jangan mengeluh, jangan mengomel, bersyukur, saudara. Pujilah Dia. Pemazmur sering melakukan, dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adalah hal yang wajar kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, menerima roh Tuhan di dalam kita yang adalah roh Kristus, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kebahagiaan itu, saudara, roh kuasa, saudara-saudara, untuk kita hidup berkuasa di tengah masa apapun, tidak mempengaruhi hidup kita. Memang kita menjaga kesehatan. Kita jangan lupa kalau saudara keluar gunakan masker. Seperti protokol kesehatan yang diberikan, kita tidak melawan pemerintah. Karena pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan untuk melindungi kita juga, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, hidup dan mati kita tidak ada di tangan siapapun. Kita hidup adalah untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Dan selama kita hidup, kita adalah untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur kepadanya. Ingat, Dia sudah berikan korban yang terbaik, dan kita tidak bisa menambahi korban apapun lagi. Kita memberi, saudara, kita beri pujian, berikan nyanyian kita, berikan waktu kita menyembah, berikan waktu kita bersekutu, berikan waktu kita pergi beribadah, berikan waktu kita bersaksi kepada orang-orang lain. Berikan semua yang terbaik, saudara-saudara. Bukan berarti bahwa itu korban dari kita, saudara. Karena kita tidak bisa menambahi korban yang sudah Dia berikan. Tetapi itu adalah syukur, pengagungan kita. Memuliakan Dia, saudara-saudara. Meninggikan Dia dalam semua yang Dia berikan dalam diri kita. Kiranya ini, saudara-saudara, terus memacu kita untuk bersukacita dalam melakukan semua apa yang harus kita lakukan.
bersukacita dalam memuji menyembah Tuhan, bersukacita dalam memberi waktu bersekutu dengan Tuhan, bersukacita dalam membaca Alkitab, bersukacita saudara dalam bersaksi kepada sesama, bersukacita di dalam memberi pertolongan kepada sesama, bersukacita di dalam hal-hal yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita di gereja, bersukacita dalam beribadah walaupun kita masih di rumah-rumah. Sukacita kita tidak dibatasi oleh apapun, sukacita kita tidak tergantung kepada gedung gereja yang bisa runtuh, bisa dibakar, bisa ditutup oleh pandemi, saudara. Tetapi sukacita kita, saudara, dimanapun kita berada, situasi apapun di luar, sukacita itu, saudara, selalu ada dalam hidup kita. Karena Yesus ada di sana, Roh Kudus ada di sana, tidak pernah meninggalkan kita. Sukacita, saudara-saudara, ketika kita memberikan syukur-syukur kita kepada Tuhan, biarlah itu dengan sukacita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Dia sang sukacita ada di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Inilah sukacita di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Bukan karena dapat uang 1 miliar, bukan karena mendapatkan barang-barang tertentu, bukan karena mendapatkan itu semua, ya mendapatkan kesehatan, kesembuhan, bukan hanya itu, saudara, tapi lebih dari itu. Karena Tuhan yang rela turun dari sana dan tinggal di dalam kita. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan di dalam kita. Ya, Tuhan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, keagungan. Sekarang Dia memancarkan kuasa keagungan kemuliaannya bukan dari langit, saudara, tetapi dari dalam diri orang-orang percaya dengan hidup dalam iman, dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biar anugerah, berkat, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kau sadari, kehidupan berkuasa, saudara-saudara, kehidupan sukacita, kehidupan damai, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan menyertai saudara dimanapun engkau. Biar Kristus yang hidup dan nampak dari hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, kekasih-kekasih Tuhan yang adalah terang Tuhan di tengah dunia ini. Saya ucapkan salam restorasi.